Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar bisnis. Ada unsur penting dalam definisi bisnis. Yang pertama, adanya segala aktivitas atau kegiatan, kemudian bisa dilakukan oleh satu institusi ataupun perorangan, kemudian menghasilkan barang dan jasa, dan produk itu diperlukan untuk masyarakat. Menurut Griffin and Ebert, bahwa bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa dan dibuat untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, ini adalah latar belakang kenapa orang melakukan bisnis. Yang pertama adalah hobi. Banyak orang yang misalnya dia mempunyai hobi di bidang masak, kemudian akhirnya masakannya dirasa oleh dia sendiri cukup enak, kemudian dinikmati oleh keluarga dan dapat rekomendasi dari teman-temannya. Akhirnya dia membuka bisnis makanan. Kemudian ada yang hobinya kemudian membuat pernak-pernik, menjahit, sehingga dia pun mulai mencoba untuk membuat produk-produk yang sesuai dengan desain yang dia sukai. Kemudian banyak ya contoh lain yang bisnis yang awalnya berasal dari hobi. Yang kedua adalah bisnis yang dilatar belakangi keturunan. Apa contohnya? Bisa kita lihat misalnya orang Chinese ya, atau orang keturunan Cina. Biasanya rata-rata orang keturunan Cina itu berdagang atau membuka toko. Nah, terkadang kita lihat walaupun dia sudah sekolah jauh, bahkan ada yang sekolah di luar negeri, tapi akhirnya mereka kembali untuk meneruskan bisnis yang dijalankan oleh keluarganya. Berikutnya, apa yang melatar belakangi orang melakukan bisnis? Adanya jenuhnya kesempatan kerja. Artinya kebanyakan mindset beberapa orang bahwa bekerja itu baik bila dia menjadi seorang PNS. Tapi untuk ikut atau bisa lolos menjadi PNS itu bukan sesuatu hal yang gampang ya. Kemudian kesempatan kerja dia apply di beberapa perusahaan sangat susah sekali. Akhirnya dia berusaha, kenapa saya tidak mencoba untuk membuka lowongan usaha sendiri atau membuka usaha baru sehingga bisa memberikan kesempatan kepada orang lain. Berikutnya, pertambahan penduduk juga ikut mempengaruhi latar belakang orang melakukan bisnis. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, akhirnya jumlah angkatan kerja juga kian bertambah. Sedangkan lowongan pekerjaan terbatas ya. Akhirnya itu tadi, sama dengan jenuhnya kesempatan kerja, akhirnya orang lebih banyak untuk mencoba untuk membuka usaha baru. Kemudian kekuatan yang dimiliki. Nah, dalam manajemen pemasaran nantinya mahasiswa akan belajar tentang analisis SWOT. Bagaimana strength, weakness, opportunity, and threat. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh suatu bisnis. Nah, misalnya kita harus juga mengenali kekuatan apa sih yang kita miliki, apa kelebihan kita. Misalnya kita mau punya skill di bidang kuliner. Kita ambil contoh misalnya dalam membuat brownies. Kita tahu bahwa banyak brownies, varian-varian brownies yang ada di pasaran. Nah, apa kelebihan dari produk kita? Misalnya produk kita punya varian rasa yang berbeda. Kemudian punya varian rasa yang banyak. Misalnya ada brownies pisang, brownies pandan, brownies keju, dan lain-lain. Sedangkan produk lain misalnya hanya terbatas pada brownies coklat. Nah, berikutnya peluang. Bagaimana kita bisa memanfaatkan suatu peluang menjadi suatu momen menjadi peluang bisnis. Misalnya kita berada di daerah kampus. Nah, kita tinggal di daerah kampus, apa sih yang bisa kita manfaatkan? Misalnya peluang usaha apa yang bisa kita buka? Nah, kalau di daerah kampus apa yang biasanya menjadi peluang usaha? Ada bisnis laundry. Kalau kita lihat di sekitar kampus kita, di belakang kampus ini banyak bisnis laundry yang berdekatan malahan ya. Kemudian ada kos-kosan, kemudian ada fotokopi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut menjadi peluang bisnis yang baik dan bisa dilaksanakan dan mendapatkan keuntungan. Tujuan utama orang melakukan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh laba.
Berikutnya, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Untuk meningkatkan ekspansi dan meluaskan perusahaan. Berikutnya, untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, unsur-unsur penting suksesnya pelaksanaan bisnis. Yang pertama, adanya individu pelaksana bisnis itu sendiri atau yang bersangkutan. Kemudian adanya semangat atau jiwa bisnis. Selain itu ada organisasi atau kelembagaan yang mendukung bisnis tersebut. Yang pastinya kemampuan yang dimiliki antara lain adanya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan adanya kemampuan manajerial. Nah, adapun langkah-langkah dalam berbisnis, yang pertama harus menentukan terlebih dahulu jenis bisnis yang akan kita buka atau kita laksanakan. Berikutnya, memilih bentuk perusahaan yang akan kita buat. Apakah kita berdiri sebagai unit usaha mikro ataukah dalam bentuk CV, PT, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita memilih lokasi bisnis di mana kita akan membuka usaha yang akan kita jalankan. Terus bagaimana dengan sarana dan prasarana bisnis yang akan kita buka. Kemudian bagaimana pengelolaan bisnis yang akan kita jalankan, bagaimana produksinya, bagaimana pemasarannya, dan bagaimana pengelolaan keuangannya. Nah, jadi manfaat yang didapat dari bisnis adalah satu, bahwa bisnis dapat menyerap tenaga kerja. Yang kedua, dengan adanya bisnis dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan. Yang ketiga, bahwa bisnis merupakan kegiatan transfer of knowledge. Maksudnya di sini dengan kita membuka bisnis artinya kita bisa menuangkan ide-ide yang ada dalam pikiran kita, kemudian kita laksanakan ke dalam satu bentuk usaha. Nah, tentunya dalam menjalankan bisnis pasti tidak semuanya atau tidak selalu berjalan lancar. Pasti ada masalah-masalah yang menyebabkan bisnis kita tidak terlaksana dengan baik. Yang pertama ada bangkrut, kemudian persaingan yang ketat. Kita tahu dalam menjalankan setiap bisnis pasti ada yang namanya persaingan. Contohnya kita lihat saja di belakang kampus kita. Nah, dalam satu lorong saja kita lihat ada 4-5 laundry yang ada di belakang kampus. Bahkan ada yang berdampingan antara laundry yang satu dengan laundry yang lain. Apabila kita tidak mampu menghadapi persaingan ini, ya maka kita akan tersisih atau kalah dalam persaingan ini. Artinya kalau misalnya kita baik melakukan pelayanan, kemudian promosi yang baik, maka kita akan bertahan. Tapi apabila kita tidak bisa melewatinya, ya kita akan kalah. Berikutnya yang menjadi masalah bisnis adalah volume penjualan yang menurun. Apabila kita tidak bisa menjaga konsistensi penjualan kita, kemudian tidak bisa memaksimalkan promosi dengan baik, ya otomatis volume penjualan kita lama-kelamaan akan terus menurun, sehingga menyebabkan kita gagal melakukan bisnis. Berikutnya adalah modal yang kurang. Nah, terkadang tidak mampu memanajerial atau melakukan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga kita tidak mampu memenuhi atau mengembalikan modal usaha kita. Kadang-kadang malah modal usaha tadi terpakai sama kita, malah digunakan untuk keperluan yang lain. Berikutnya, kalau kita punya SDM dan produktivitas yang rendah, terkadang kita mempercayakan usaha yang kita jalankan, tapi kita ingin mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang murah, tapi tidak sesuai dengan produktivitasnya, kemudian kemampuan atau skillnya, sehingga sering menyebabkan banyak kesalahan-kesalahan. Misalnya seharusnya tadi orang tersebut bisa menghitung penjualan dengan baik, tapi melakukan kesalahan. Berikutnya, produktivitas yang tidak optimal dan administrasi yang tidak efektif, sehingga menyebabkan kita gagal melaksanakan bisnis kita dengan baik. Nah, dalam bisnis kita perlu berilmu, perlu inovatif, perlu strategi, perlu adanya niat, perlu informasi dan teknologi, dan kita juga harus supel.